Halo, selamat pagi semuanya. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan pengetahuan dasar geografi. Mudah-mudahan dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat, amin. Baik, pengetahuan dasar geografi. Tanpa geografi, dunia tidak lebih dari sebuah misteri. Pernyataan ini diungkapkan oleh pakar geografi David Lambert. Nah, dalam pengetahuan dasar geografi terdapat ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi meliputi seluruh fenomena geosfer yang terjadi di bumi. Oleh karena bumi sangat luas, ruang lingkup geografi pun sangat luas. Nah, maka yang pertama yaitu berkaitan dengan geografi fisik. Geografi fisik berkaitan dengan kondisi atmosfer. Atmosfer itu lapisan udara. Kemudian litosfer itu lapisan tanah, batuan. Kemudian hidrosfer, lapisan air, dan biosfer, lapisan kehidupan yang berpengaruh pada kelangsungan hidup manusia. Nah, banyak sekali ya kondisi fisik, geografi fisik bumi itu membahas yang meliputi bentuk, relief, iklim, fenomena fisik yang ada di permukaan bumi. Nah, yang berikutnya geografi sosial. Geografi sosial merupakan kajian terhadap aktivitas manusia dan pengaruhnya terhadap lingkungan, aspek-aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya di dunia. Nah, coba bisa diamati bagaimana mata pencarian penduduk di daerah pesisir. Sebagian besar mata pencariannya yaitu nelayan. Nah, aktivitas ekonomi penduduk tersebut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, ya, karena masyarakat tinggal di pesisir, ya kegiatan ekonominya yaitu nelayan. Berbeda dengan penduduk yang di daerah pegunungan, maka kebanyakan ekonominya adalah pertanian. Yang berikutnya yaitu geografi regional, berisi bahasan menyeluruh dari aspek fisik dan aspek sosial pada sebuah wilayah. Geografi regional mempelajari kondisi kompleksitas suatu wilayah. Oleh karena itu, geografi regional mempelajari topik khusus yang mencakup suatu wilayah tertentu secara menyeluruh, baik dari kondisi fisik maupun kondisi sosial. Oke, yang berikutnya aspek geografi. Nah, aspek geografi ini meliputi aspek fisik. Nah, aspek fisik ini antara lain tanah, air, iklim, cuaca, gempa, dan erupsi gunung api. Nah, dalam aspek fisik ini ada aspek topologi, membahas tentang letak, bentuk permukaan bumi, luas wilayah, dan batas-batas wilayah. Yang berikutnya, aspek biotik. Pembahasan ditekankan pada kajian makhluk hidup di suatu wilayah. Dan yang ketiga, aspek non-biotik, membahas tentang tanah, batuan, air, dan iklim di suatu wilayah. Kemudian aspek non-fisik. Dalam aspek geografi ini ada aspek non-fisik, mencakup manusia dengan segala aktivitasnya seperti kependudukan, aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Nah, yang pertama aspek sosial, membahas tentang tradisi, adat istiadat, kekompakan masyarakat, dan lembaga sosial. Yang B, aspek ekonomi, membahas tentang industri, perdagangan, pertanian, transportasi, dan pasar. Yang C, aspek budaya, membahas tentang pendidikan, agama, bahasa, dan kesenian. Yang D, aspek politik, membahas tentang kehidupan manusia yang berkaitan dengan kepartaian dan pemerintah. Dan yang berikutnya yaitu objek studi geografi. Objek studi geografi ini dibagi menjadi dua, objek material dan formal. Nah, kita bahas dulu objek material. Semua gejala dan fenomena yang terjadi dalam geosfer menjadi kajian geografi. Nah, contoh yang pertama yaitu atmosfer, yaitu lapisan udara yang menyelimuti bumi. Untuk mengkaji atmosfer, cabang ilmunya yang dipelajari adalah meteorologi dan klimatologi.
Yang B, litosfer, yaitu lapisan batuan di bumi. Nah, cabang ilmu yang mempelajari litosfer ini adalah geologi, geomorfologi, dan pedologi. Yang C, hidrosfer, yaitu lapisan air di bumi. Dalam kajiannya, hidrosfer memerlukan ilmu penunjang seperti hidrologi dan oceanografi. Yang D, biosfer, yaitu lapisan kehidupan di bumi. Nah, cabang penunjang ilmunya adalah biogeografi, biologi, dan geologi. Itu objek material. Nah, yang berikutnya antroposfer, yaitu dinamika kehidupan di bumi. Cabang ilmu penunjangnya adalah antropologi. Jadi ada 5 objek material yang dibahas dalam objek studi geografi. Yang berikutnya objek formal. Objek formal ini berbeda dengan objek materialnya. Objek material geografi berkaitan dengan bahan yang dikaji, sementara objek formal geografi menitik beratkan pada cara pemecahan masalah fenomena geosfer. Jadi sudut pandang dalam kajian objek formal geografi memunculkan konsep 5W1H ya. Maaf, ini 5W1H. Contoh tentang fenomena kebakaran nih, contoh kebakaran. Maka yang pertama adalah what. Apa yang terjadi? Kebakaran terjadi. Yang kemudian konsep yang berikutnya where, di mana kebakaran terjadi. Kemudian yang ketiga when, kapan kebakaran terjadi. Yang keempat why, mengapa kebakaran terjadi. Kemudian yang kelima who, siapa yang terdampak akibat kebakaran. Dan H yang satu yaitu bagaimana kebakaran terjadi. Nah, berbeda dengan objek material, objek formal ini sudut pandang ya, berkaitan dengan sudut pandang yang akan dikaji. Jadi konsepnya itu bisa diselesaikan dengan 5W1H. Oke, terima kasih. Begitu penjelasan mengenai pengetahuan dasar geografi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.